Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan Kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya Kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah menyeimbangkan sisi Maria dan Marta Anda. Ayat inti Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya secara pribadi merasa bahwa Marta telah terlalu disudutkan. Ada dua sisi bagi kita semua. Sebuah keselarasan, keseimbangan batin terhadap sifat fisik yang termasuk sisi Marta dan sisi Maria. Dibutuhkan kedua dayung, baik itu iman dan perbuatan. Untuk mendayung kapal, kita melewati perairan bumi yang tidak rata dan untuk menjalani pola hidup sehat dan seimbang. Marta dalam diri kita adalah menangani hal-hal praktis dalam hidup, kebersihan sehari-hari, bekerja keras serta mengurus keluarga kita dan tugas-tugas yang diperlukan. Maria di dalam diri kita adalah menjaga kesehatan rohani kita dengan bergabung dengan Yesus di taman setiap pagi agar dia memeluk kita erat-erat sementara kita mengasihi dia dan berterima kasih kepadanya serta membawa ke hadapannya dalam doa orang-orang yang kita kasihi serta kekhawatiran kita sehari-hari. Maria dalam diri kita belajar untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Marta dalam diri kita yang kemudian melakukannya dengan baik. Kita butuh keduanya. Mungkin ada pelajaran di sini yang belum kita pertimbangkan sebelumnya. Marta bekerja keras untuk memberi makan setidaknya 13 orang tambahan dari hari itu. Dia adalah malaikat bagi kelompok yang lapar dan lelah ini. Sementara Maria mempunyai keistimewaan duduk di kaki Yesus dan menyerap hikmat. Marta sedang sibuk mempersiapkan makanan. Kita diberitahu, tetapi perhatian Marta teralihkan oleh semua persiapan yang harus dilakukan. Lukas 10 ayat 40. Bertahun-tahun yang lalu, kami memiliki 5 putra untuk diberi makan setiap hari, sehingga saya dapat memahami mengapa perhatian Marta terganggu. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan penjaga hati, sekaligus Tuhan penjaga api dapur. Marta lah yang tanpa disadari memenuhi panggilan keramah tamahan ini. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat yang kedua. Juga ketika saudara mereka Lazarus meninggal, Marta lah yang pergi menemui Yesus sementara Maria tinggal di rumah. Yohanes 11 ayat 20. Keduanya dibutuhkan. Ada di antara kita yang menjadi orang yang menyambut dan menyapa. Ada pula yang menjadi orang yang pendiam, yang menunggu di rumah. Keduanya tidak boleh sembarang dikritik. Suatu hari sahabat saya Joyce menelpon dan memberitahu saya bahwa dia akhirnya menemukan jawaban kenapa kami berteman baik. Dia adalah Marta dan saya adalah Maria. Diberkatilah hatinya yang baik. Dialah yang membawa makanan ke gereja lalu membersihkannya sesudah itu. Saya memakan makanannya yang luar biasa, berterima kasih padanya dan berdoa agar Tuhan mengaruniakan kepadanya tahun-tahun usia yang panjang. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk membawa sisi Maria dan Marta Anda ke dalam suatu keseimbangan yang sehat? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, menteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Dan biarlah kami akan tetap menjadi anak Tuhan yang mau melakukan akan firman-Mu. Dan lebih daripada itu, kami akan datang terus di kaki salib Yesus,
mendengarkan akan firman-Mu. Tolonglah umat-umat Tuhan dalam semua aktivitas hari ini. Kiranya Engkau berikan kesuksesan kepada mereka. Apapun tantangan di depan mereka, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka anak Tuhan yang menang bersama-sama dengan Engkau. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin.